Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur saat ini kita datang bersama-sama. Kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau menyenangkan Tuhan, kita puji Dia. Kita mau sembah Dia. Dan kita juga akan menerima kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Saya percaya kita semua dimanapun saat ini berada, yang di rumah-rumah dan yang bersama kami kita semua, dengan hati yang bersyukur dengan berlimpah-limpah saat ini, kita mau puji Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Kami datang bersama-sama, gereja-gerejamu, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami naikkan tangan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, saat ini kami membutuhkan Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun di atas kami, dan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, menjamah kami. Seisi rumah kami pun mengalami Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu. Kau nyatakan mujizat-Mu. Dan sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang tidak akan dilawat oleh-Mu. Kami semua akan terima lawatan Tuhan. Dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang di rumah-rumah sama-sama kita katakan amin. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Allah kita yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Untuk itu mari kita bawa hati kita. Kita buka hati kita. Dengan kerendahan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan kita yang benar. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi
kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur di antara bangsa, ya Tuhan, ku bermasmur bagi-Mu di antara bangsa. Kasih setia-Mu besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Kita tinggikan, mari kita tinggikan Tuhan kita, haleluya. Tinggikan, tinggikan diri-Mu mengatasi
Kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Di antara Engkau memilih kami Tuhan, di antara bangsa-bangsa Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mari kita angkat tangan kita, kita tinggikan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Langit kemuliaanmu mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu. Amin. Kemuliaanmu, kemuliaanmu benar. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan, Engkaulah Tuhan yang kami muliakan. Haleluya. Dalam mata kasih, dalam mata karabah. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi rumah-rumah, oh menjamah setiap kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami. Kami yang membuka hati kami saat ini hanya bagi Tuhan, karena Engkaulah yang bertahta Tuhan di atas puji-pujian kami. Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Haleluya, kemuliaan-Mu mengatasi
Kami sembah Kau Allah yang maha tinggi, yang mengatasi langit dan bumi, yang memberikan kami Tuhan, yang berlimpah-limpah kasih-Mu. Kau limpahkan kasih-Mu Tuhan bagi kami jemaat-jemaat-Mu, bagi umat-umat Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya, mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami, penuhi kami. Oh, haleluya, angkat suaramu, mari angkat suaramu, puji Tuhan, sembah Dia, bermazmur bagi Dia. Kita bersyukur, kita bersyukur. Kita boleh ada, kita datang kepada Dia saat ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Kita buka hati kita agar Tuhan menjamah setiap kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang mengatasi bumi, Allah yang mengatasi langit. Haleluya. Tuhan yang benar, Kau yang memberkati kami. Kami muliakan Kau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang besar. Haleluya. Tinggikan Dia, tinggikan Tuhan kita. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap umat-umat Tuhan. Jamahlah Roh Kudus, penuhi Allah Roh Kudus, penuhi Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Ku bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagi-Mu di antara bangsa. Kami bermazmur, kami memuji Engkau Tuhan yang besar, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu
Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan kami sekarang Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpinlah setiap langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku, Untuk taat selalu. Ya Roh Allah yang hidup, Roh Kudus, puaskanlah kami Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah, memenuhi setiap kami Tuhan. Puaskanlah kami Tuhan. Puaskanlah setiap kerinduan kami. Penuhi ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau penuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, puaskanlah kami Tuhan. Puaskanlah saat ini. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap umat-umat Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, Kau penuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita panggil Dia. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskanlah kami Tuhan. Puaskanlah kami. Puaskanlah kami. Kerinduan, puaskanlah. Ya Roh Kudus, Kau penuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan. Panggil Tuhan kita, panggil Dia, panggil Tuhan. Yesuslah
Curahkan urapan-Mu, curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan di dalam, Nyatakan Tuhan. Bangkitkan roh-Mu Tuhan. Bangkitkan. Haleluya. 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 Yesuslah Tuhan, Kaulah Yesus Tuhan kami. Yesuslah Tuhan, Bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Itu belas kasihan-Mu. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit, bangkit. Nyalakan roh-Mu di dalam puji-pujian-Mu kepada Tuhan. Bangkit, bangkit gereja Tuhan. Nyalakan roh-Mu. Nyalakan roh-Mu di dalam memuji-muji Dia. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Iya Tuhan Tuhanku, Allahku. Iku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa-Mu. panggil Tuhan kita, panggil Dia. Yesuslah Panggil Dia, panggil Tuhan kita. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Haleluya. Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Kami bersyukur Bapa, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, karena kami tahu betapa Engkau mengasihi kami dan Engkau rindu supaya kami memahami rencana-Mu di dalam hidup ini. Roh Kudus urapi kami semua, baik hamba-Mu dan juga semua yang ada di dalam link ini, jemaat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang tidak dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu, Engkau menjamah kami semua dengan kuasa-Mu, dan berkati kami di dalam rencana-Mu yang sempurna,
agar kami bisa menerima semua penyediaan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Kami siap untuk menerima apa yang disediakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus di atas segala nama, kami bersama-sama menerima kebaikan Tuhan pada saat ini. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus terus mengulurkan tangan di dalam hidup kita agar kita bisa menerima semua yang disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, baik dalam perjalanan iman kita, selama kita masih menumpang di dunia yang sangat jahat ini, dan kemudian kita akan terus menerima kebaikan Tuhan, di mana Tuhan menyediakan sesuatu kehidupan yang sempurna, kehidupan yang kekal. Kehidupan di dalam dunia ini adalah sebuah bayangan bagaimana manusia hidup di dalam penderitaan, di dalam penjajahan. Mazmur berkata, masa hidup manusia 70 tahun kalau dia kuat 80 tahun. Kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Tidak ada satupun yang kita bisa terima dari dunia ini, karena dunia ini menyediakan sesuatu yang sangat mencelakakan kehidupan manusia. Tetapi bagi orang yang tidak mengerti firman Tuhan, bagi orang yang tidak mengerti rencana Tuhan, mereka berpikir terlahir di dalam dunia ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dalam kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Ayub, seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat saleh, dan itu bukan dipuji. Pujian itu bukan datang dari sesama manusia. Pujian itu bukan datang dari sesama hamba Tuhan. Bukan datang dari organisasi, bukan juga datang dari pemerintah. Tapi datang dari Elohim yang maha besar. Allah yang maha kuasa. Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Ayub itu adalah pribadi yang saleh, yang takut akan Tuhan. Tetapi menarik sekali, di kesempatan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana dia mengutuk hari kelahirannya. Dan sebelumnya cukup lama hal itu mengganggu pengertian saya, karena sebelum saya memahami kebenaran secara utuh, saya juga adalah orang yang meragukan kesalehan daripada Ayub. Saya adalah orang yang sangat sangsi atas predikat yang disandang oleh Ayub, karena dia disebut sebagai hamba Tuhan. Hambaku yang taat dan saleh dan setia. Ternyata setelah Roh Kudus membukakan pengertian daripada kehidupan di dunia yang sangat-sangat mencekam dan sangat-sangat mencelakakan hidup ini, saya baru paham dan mengamenkan
bahwa apa yang dikatakan oleh Ayub, bahwa dia sempat mengutuk hari kelahirannya, itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah sebuah realita hidup di dalam dunia ini. Itu adalah sebuah kenyataan. Itu adalah sebuah kebenaran yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Yang seharusnya dipahami oleh setiap anak Tuhan. Yang seharusnya menjadi model. Menjadi model daripada gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Ini satu alur dengan kenapa Sarah itu mandul. Ini satu alur semua. Cuman kalau kita tidak dibawa masuk lebih dalam, di dalam roh, di dalam kebenaran yang Tuhan ingin supaya kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, maka kita akan terjebak dengan virus-virus dunia. Kita akan terkontaminasi. Sebagian kita ikut Tuhan, tapi sebagian kita masih bertoleransi dengan pola kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Dan ini juga kembali menjadi satu alur dengan kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia, di mana dia tidak kawin. Jadi dia menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin memberikan teladan yang sempurna. Kita mengatakan bahwa dia adalah contoh, dia adalah teladan. Dia adalah kebenaran yang harus diikuti. Tetapi yang bagian ini itu menjadi tertutup di dalam kehidupan orang Kristen. Dan orang Kristen pasti akan berkata karena dia Tuhan makanya dia tidak kawin. No, bukan itu. Bukan itu esensinya. Apa yang dikatakan Ayub di mana dia mengutuki hari kelahirannya untuk menjadi terang bagi kita. Untuk menjadi jelas bagi kita. Bahwa kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang sangat mengerikan. Nah, mungkin orang berkata, orang Kristen bukan mungkin sudah pasti akan berkata, oh karena dia Tuhan makanya dia tidak kawin. Saya mau beritahu, ini tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Ini tidak mandek di Tuhan Yesus. Jadi benangnya itu, alurnya itu sama semua. Dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, itu benangnya sama. Benang merahnya sama. Diteruskan oleh Paulus. Paulus adalah sebuah pribadi yang sangat luar biasa mengasihi Tuhan. Dia adalah satu pribadi yang begitu luar biasa penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia mengambil konsep hidup yang sama. Yang telah diperkenalkan Tuhan kepada Abraham. Dengan tidak memberi keturunan, dengan tidak memberi anak secara jasmani. Dan Tuhan memberikan anak secara roh. Makanya Ishak itu disebut anak roh. Kalau Ismail itu anak daging. Anak yang lahir dari kedagingan. Si Sarah, Abraham, dan juga si Hagar. Ini anak roh. Yang datang dan lahir itu atas kehendak Tuhan. Paulus mengambil contoh yang sama. Paulus mengikuti benang yang sama. Benang merahnya ketemu di situ. Jadi firman Tuhan itu semuanya satu jalur, satu alur.
Cuma menjadi sayang sekali karena di bagian-bagian tertentu hal seperti ini begitu tertutup. Begitu samar bagi banyak gereja Tuhan. Tidak terlihat dengan jelas. Mereka berpikir kalau mereka melahirkan anak secara daging, melahirkan anak secara jasmani, itu adalah sebuah kegembiraan hidup. Itu adalah sebuah sukacita. Itu adalah sebuah hal yang sangat menggairahkan di dalam hidup ini. No, saudaraku. Buka matamu. Buka penglihatanmu. Buka pandanganmu. Penglihatanmu harus sama seperti apa yang dilihat oleh Tuhan. Sehingga dari waktu Tuhan memanggil Abraham sebagai orang yang percaya, dikatakan dia adalah bapa orang percaya. Kehidupan seperti itu sudah diperkenalkan oleh Tuhan. Betapa mengerikannya kehidupan di dalam dunia ini. Tidak mudah. Ya. Kita masih ingat perjalanan bangsa Israel oleh karena kedegilan hati mereka, oleh karena mereka adalah bangsa yang keras tengkuk, bangsa yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Satu ketika mereka dibuang ke Babel. Babelonia adalah tempat mereka ditawan dan dibuang, dan di situ mereka hidup di dalam otoritas Babelonia selama 70 tahun. Hidup di Babelonia adalah hidup yang sangat-sangat tidak enak. Hidup di mana mereka ditawan, mereka dijajah. Mereka sangat tersiksa pada waktu itu. Dan mereka ingin kembali ke tanah Kanaan. Mereka ingin kembali ke Yerusalem. Supaya mereka bisa menjadi satu negara yang berdaulat. Satu bangsa yang memang hidup di dalam sukacita yang besar. Nah, yang saya mau beritahu kepada kita, dengar baik-baik. Ya, kenapa mereka dibuang selama 70 tahun? Itu adalah gambaran hidup manusia. Manusia selama 70 tahun ada di dalam dunia, manusia ada di dalam bahaya besar. Karena apa? Karena manusia ada di dalam otoritas kuasa kegelapan, dijajah dengan begitu luar biasa. Makanya dari kecil coba perhatikan. Ini berulang-ulang saya sampaikan kepada kita supaya kita menjadi jelas. Kita menjadi tahu, kita menjadi pintar, menjadi cerdas di dalam Tuhan. Dari kecil manusia sudah sangat pandai berbohong. Kenapa? Karena manusia dijajah. Siapa yang menjajah? Kuasa kegelapan. Manusia dari kecil sudah pintar sekali munafik. Manusia dari kecil sudah pintar sekali membenci. Manusia dari kecil sudah pintar sekali emosi. Kok bisa begitu? Ya, karena dijajah. Hidup di dalam dunia. Jadi 70 tahun di mana bangsa Israel dibuang ke Babelonia, itu adalah realitanya, itu adalah manusia. Manusia hidup di dalam dunia selama 70 tahun. Ada di dalam penjajahan yang begitu luar biasa. Dan semua kita merindukan untuk pembebasan. Semua kita merindukan hari kemerdekaan itu. Di mana Tuhan membebaskan kita dan kita bisa pulang di dalam kerajaan surga. Dan inilah dunia yang perlu kita kenal, teman-teman. Memasuki peperangan roh yang luar biasa, tentulah saya harus bukakan ini kepada kita. Memang saya tahu ini sangat mungkin mengguncang kehidupan kita.
atau mungkin bagi orang yang rohnya tidak pernah tersentuh oleh Tuhan, mereka juga mungkin merasa hal seperti ini didengar masuk kanan keluar kiri, atau masuk kiri keluar kanan. No, ini penting sekali untuk Anda dengar. Gereja Tuhan, tadinya saya berusaha untuk mengulur-ngulur waktu di hadapan Tuhan untuk tidak membagikan hal seperti ini karena saya pikir takutnya mungkin banyak gereja tidak siap. Saya sempat berpikir berulang-ulang secara manusia, takutnya gereja tidak siap dengan hal ini. Tetapi saya di sisi lain saya juga takut bersalah kepada Tuhan. Karena kalau saya tidak bagikan ini, satu ketika Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Kenapa engkau tidak beritahu umatku, nak? Ini memang kenyataan. Anda takut, ya memang inilah kenyataannya. Anda gemetar, memang inilah kenyataannya. Atau Anda mau milih masuk kanan keluar kiri, itu terserah Anda. Tapi kalau Anda mau bersungguh-sungguh, kalau Anda mau menerima kehidupan, Anda mau mengalami kebaikan Tuhan, Anda harus perhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Tidak mudah dalam menjalani iman ini. Bukan hanya Anda gemetar. Rasul-rasul besar juga sama. Paulus berkata, seringkali kami habis akal. Seringkali kami terjepit. Kami seperti kayak domba-domba sembelihan. Di luar ketakutan. Di dalam juga ketakutan. Setiap hari berhadapan dengan maut. Jadi, bukan hanya Anda yang ketakutan. Para rasul besar pun juga ketakutan. Tapi ketakutan di sini bukan berarti ketakutan seperti kayak kita berbuat kejahatan, bukan. Ketakutan di sini adalah membuat Anda bisa bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berpegang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa perjalanan iman ini kita mempunyai musuh yang sangat berbahaya. Tidak mudah gereja Tuhan. Nah, hal seperti ini yang tadinya saya agak ragu dan agak mengulur waktu untuk menyampaikan. Di mana-mana Paulus tidak aman. Di kota dikejar. Di desa juga sama. Kenapa? Karena iblis tidak menginginkan kehidupan. Iblis tidak menghendaki kehidupan. Iblis sangat marah kepada kebaikan Tuhan. Iblis melakukan perang secara luar biasa. Dan ingat baik-baik, yang namanya perang itu bunuh-bunuhan. Kalau engkau tidak bisa membunuh kuasa kegelapan yang menyerang hidupmu, maka kuasa kegelapan akan membunuh hidupmu. Karena namanya perang bukan pertandingan. Namanya perang itu bukan ujian. Perang itu bunuh-bunuhan.
Dan musuh yang kita hadapi adalah musuh yang sangat ganas. Saya mau beritahu kepada kita, dengarkan baik-baik gereja Tuhan. Dalam perjalanan Tuhan, waktu turun ke dalam dunia, ini perjalanan yang sangat-sangat berbahaya. Perjalanan yang sangat-sangat mengerikan. Tuhan Yesus pencipta. Semua diciptakan oleh Dia. Anda bisa baca di dalam Yohanes 1. Tanpa Dia tidak ada satupun yang diciptakan. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, iblis melakukan serangan yang begitu luar biasa. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus harus lahir di kandang binatang. Tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Meraih kehidupan, meraih janji Tuhan, itu tidak mudah. Bukan Tuhan yang mempersulit kita, bukan. Ya. Tuhan tidak pernah mempersulit kita. Bukan Tuhan juga setengah-setengah memberinya. Bukan. Tapi iblis, makhluk yang sangat ganas ini, yang tidak dikenali oleh gereja Tuhan. Jangan bilang lagi orang dunia. Gereja Tuhan tidak kenal ini. Gereja Tuhan tidak melihat ini. Gereja Tuhan tidak merasa bahaya hidup di dalam dunia ini. Bahkan mereka menganggap terlahir di dalam dunia ini, mereka ingin menikmati dunia ini. Coba Anda baca di dalam Mazmur 90, ayat 10 sampai dengan 12. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya apa? Adalah kesukaran dan penderitaan. Ini kebenaran, brother. Ini kebenaran, ini firman. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ini tidak mudah. Gereja Tuhan, buka matamu lebar. Makanya Tuhan selalu berkata, bangsa-bangsa hidup di dalam kegelapan, bangsa-bangsa hidup di dalam kegelapan. Mereka tidak melihat bagaimana iblis begitu ganas ingin membunuh setiap manusia. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Yang bisa dibanggakan apa di dalam dunia ini? Kesukaran, air mata, tangisan, sakit, penderitaan, putus asa. Berjuang manusia berlelah-lelah dari kecil sudah disekolahkan. Berpuluh-puluh tahun mengenyam pendidikan untuk bisa eksis di dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata dengan tegas, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Coba Anda bisa bayangkan. Ini kebenaran, bos. Nah, makanya orang yang tidak mengerti firman Tuhan, mereka akan terus melakukan cara-cara yang sama. Mereka akan terus memproduksi anak secara daging. Mereka menganggap itu hal yang biasa. Bukan. Anda sementara menghancurkan kehidupan itu sendiri. Anda sementara menghadirkan orang-orang yang Anda kasihi, Anda masukkan ke dalam kesukaran dan penderitaan yang sangat besar. Ini tidak mudah, teman-teman. Buka matamu.
Buka matamu. Dalam Matius mengatakan mata adalah pelita tubuh. Jikalau matamu baik, maka baiklah seluruh hidupmu. Tapi jikalau matamu gelap, betapa gelapnya kehidupan itu. Dulu saya tidak mengerti. Saya berpikir Ayub ini sepertinya bukan hamba Tuhan. Saya berpikir kayaknya Ayub ini tidak pernah bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. No, saudaraku. Dan tadi saya sudah beritahu kepada kita bagaimana Paulus, bukan dia tidak kepengen kawin. Bukan. Bukan dia tidak mau punya anak. Bukan. Tapi dia mengerti firman. Dia melihat dengan jelas. Nah, kalau para rasul melihat dengan jelas, gereja melihat apa nih? Halo? Apa yang dilihat oleh gereja saat ini? Banyak anak, banyak rezeki? Sangat mengerikan. Saya tidak sedang berbicara soal anak dan menganak dan beranak dan beranak dan beranak cucu. Bukan, saya tidak bicara ke situ. Ya, saya hanya ingin membuka pengertian kita supaya Anda tahu bahwa kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang sangat mengerikan. Tidak mudah. Berhadapan dengan kuasa kegelapan ini tidak mudah. Anda ingat bangsa Israel? Bangsa yang dipilih oleh Tuhan? Setiap hari mengalami mujizat Tuhan. 40 tahun lamanya Tuhan memberi makanan dari surga. Tuhan yang jadi koki. Setiap hari kasih makanan kepada mereka. Di depan bangsa Israel, di depan mata mereka, laut terbelah. Mujizat terjadi. Tuhan begitu nyata di depan mereka. Tuhan begitu dekat dengan mereka. Tuhan begitu ajaib. Tangan Tuhan yang kuat, yang besar, tangan Tuhan yang begitu berkuasa dinyatakan kepada mereka. Laut dibelah di depan mereka. Membuat seluruh bangsa menjadi tercengang-cengang. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, dengarkan. Bangsa Israel hanya sadar pada saat mereka lihat mujizat. Setelah mujizat selesai, mereka lupa lagi sama Tuhan. Apa maksudnya ini, pendeta? Apa maksudnya ini? Saya mau beritahu kepada Anda, peperangan menghadapi kuasa kegelapan ini tidak mudah, Om Tante, tidak mudah. Ya. Bangsa Israel yang hari-hari lihat mujizat Tuhan, bangsa Israel yang hari-hari mengalami kuasa Tuhan, yang hari-hari bersentuhan dengan tangan Tuhan yang besar yang berkuasa, tidak membuat mereka begitu menjadi rohani di dalam hidup ini. Artinya apa? Artinya kuasa kegelapan yang menguasai mereka. Kuasa iblis yang terus menyerang. Yang mengambil alih kehidupan manusia. Yang terus meracuni manusia. Membodohi manusia. Itu bukan kuasa yang kecil, teman-teman. Bukan kuasa yang kecil. Itu bukan kecil. Jangan Anda berpikir berurusan dengan iblis ini gampang-gampang punya. Tidak, teman-teman. Tidak. Saya harus jujur bilang sama Anda. Seringkali saya gemetar. Tapi bukan berarti gemetar ini takut karena saya berbuat dosa. Tidak. Gemetar ini membuat saya begitu bergantung, begitu berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setiap hari,
Dengan air mata saya datang kepada Tuhan dan berkata kepada Dia, Tuhan, jangan pernah lepaskan tangan-Mu dan jangan pernah jauh daripadaku. Saya lebih baik mati daripada saya hidup tanpa Tuhan. Saya sangat ketakutan kalau Tuhan jauh dari dalam hidup ini. Saudara masih ingat Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Apa yang terjadi di situ? Waktu peperangan memuncak dengan begitu luar biasa. Iblis mengerahkan kekuatannya dengan begitu besar pada waktu itu. Sekali lagi saya mau beritahu kepada kita, iblis punya kekuatan sangat besar, tetapi walaupun dia tidak maha kuasa, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, membuat Tuhan berdoa dengan ratap tangis pada waktu dia di dalam kondisinya sebagai manusia. Dia berdoa dengan ratapan tangis. Dia begitu takut, begitu gemetar dalam keadaannya sebagai manusia pada waktu itu. Dengarkan gereja Tuhan. Ini adalah sebuah terang yang Tuhan ingin kita pahami di dalam perjalanan iman kita. Tidak mudah mencapai kemenangan, mencapai kemuliaan. Itu tidak mudah. Sekali lagi saya jelaskan. Dan saya terus terang, saya juga agak khawatir kalau Anda punya roh tidak bertumbuh, bahasa-bahasa seperti ini akan sulit sekali Anda pahami. Akan sulit sekali Anda pahami. Saya tidak sedang meninggikan iblis, tidak. Tapi saya sedang begitu mengasihi siapapun Anda. Saya berdoa dengan air mata. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong kami semua. Tolong kami semua Tuhan. Dengan gemetar. Ibrani menyatakan. Dengan erangan. Dengan ratap tangis yang begitu hebat. Terjadi di Taman Getsemani. Sepanjang malam. Tuhan Yesus berdoa bergumul dengan begitu hebat di situ. Dan di dalam Lukas dikatakan, sampai seorang malaikat harus datang memberi kekuatan kepada dia. Dalam keadaan dia sebagai manusia, dia memberi contoh kepada kita. Dia memberitahu cara berperang menghadapi kuasa kegelapan ini tidak mudah, brother. Tidak mudah. Tidak mudah. Karena dia begitu saleh, makanya Bapa di surga mendengarkan dia. Sebagai keadaannya sebagai manusia. Itulah contoh. Lalu, dia yang kudus, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak pernah tersentuh dosa. Dalam peperangan menghadapi kuasa kegelapan, dia begitu bersungguh-sungguh. Alkitab mencatat keringatnya seperti peluh, seperti tetesan keringat, seperti tetesan darah. Nah, kalau gereja, bagaimana Anda bergumul? Ya, bagaimana Anda bergumul terhadap perjalanan imanmu? Apa yang Anda gumuli di dalam hidup ini? Saya tidak sedang menakut-nakuti Anda, tidak. Firman ini yang terutama buat saya. Tapi saya tidak ingin menikmati sendiri. Saya share buat Anda. Saya bagi kepada kita semua. Supaya kita semua memiliki menjadi petarung-petarung yang sama seperti yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Bagaimana dia masuk di medan pertempuran. Dan dia menyelesaikan peperangan itu dengan baik.
Tuhan tidak pernah memberikan keselamatan itu setengah-setengah, tidak. Tuhan mengerjakannya dan memberikannya utuh kepada kita. Cuma dengar baik-baik. Ada satu pribadi, yaitu iblis dan roh-roh jahat yang bermeliat-meliat yang ada di dalam dunia ini, tidak pernah menginginkan Anda bisa selamat. Mereka tidak mau Anda selamat. Ribu tahun yang lalu, iblis sudah melakukan serangan yang begitu hebat terhadap kebenaran. Iblis menunjukkan kemarahannya yang sangat besar kepada kebenaran itu sendiri, kepada Tuhan. Bagaimana dengan sekarang? Dan iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Bagaimana mereka akan dipanggang di dalam neraka oleh Tuhan yang sangat baik itu. Oleh Tuhan yang maha kuasa itu. 2000 tahun yang lalu saja cara kerjanya seperti itu. 2000 tahun yang lalu saja membuat para rasul semua mati syahid kecuali Yohanes. Yohanes Pembaptis kepalanya dipancung. Rasul-rasul yang lain semua mati dipancung. Semua mati dianiaya, mati dipersekusi. Termasuk Paulus. Paulus pun juga dipancung pada waktu itu. Anda bisa melihat bagaimana ganasnya roh ini. Bagaimana jahatnya roh ini. Bagaimana dengan perjalanan imanmu? Perjalanan iman kita bukan hanya bisa cuap-cuap. Bukan hanya sekelas berapologet, membantah-membantah, dan kemudian berdialog, bukan. Itu cuma bagian kecil untuk menyuarakan kebenaran. Itu belum masuk di dalam medan pertempuran yang sesungguhnya. Iman kita tidak hanya sampai di situ. Itu masih terlalu jauh. Itu mungkin masih kelas TK, mungkin playgroup, masih di bawah lagi dari playgroup. Tapi orang Kristen kan terjebak dengan hal-hal seperti itu. Sepertinya hal seperti itu sudah merupakan kemenangan besar. Bukan! Itu masih jauh! Masih jauh sekali. Peperangan yang sesungguhnya, pada saat kehidupan dagingmu dihancurkan, itulah peperangan sesungguhnya. Itu tidak mudah. Ya, kalau Tuhan Yesus dengan ratap tangis, dengan erangan, teriakan yang begitu hebat di Taman Getsemani, semalam-malaman dia bergumul. Gereja Tuhan seperti apa? Gereja Tuhan menyembah 10 menit saja tidak sanggup. Jangan bilang lagi menyembah 1 jam. Tapi kalau main Facebook, sampai 3 jam, 4 jam pun, sampai nggak tidur pun tahan. Itu menunjukkan bahwa Anda manusia duniawi. Sekalipun yang Anda tulis di situ, ayat-ayat Alkitab, itu tidak penting. Yang menjadi penting itu Anda bisa menyembah Dia. Jangan Anda pikir, oh, ini sudah sesuatu yang baik. Saya kan di Facebook walaupun lama, tapi saya tulis-tulis ayat firman Tuhan. Itu tidak penting. Kerjakan dulu keselamatanmu. Engkau harus kuat dulu di dalam Tuhan. Sedangkan engkau kuat di dalam Tuhan pun, Anda jangan tersinggung ya. Anda jangan tersinggung. Itu pun masih menjadi pertanyaan yang besar. Karena firman Tuhan yang bilang loh, bukan saya yang katakan. 1 Petrus 4, coba lihat ayat 18. Jikalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan
dengan kehidupan ini. Coba kita lihat 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Jika orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Tolong dengar baik-baik. Makanya saya dari awal saya agak mundur-mundur kalau mau bicara hal seperti ini. Karena saya takut gereja tidak siap. Tapi sampai kapan? Jikalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Gereja ditipu sama setan. Gereja tidak menjadi petarung. Gereja tidak masuk di dalam peperangan. Gereja hanya hidup karena berdasarkan KTP. Gereja tidak mengenal alam roh yang sesungguhnya. Petrus berkata, oleh Roh Kudus dia berkata, jikalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Firman yang bilang loh. Bukan saya yang berkata kepada Anda. Sekali lagi saya tidak sedang menakut-nakuti Anda. Dan begitu banyak orang di dalam kebodohannya, di dalam kebutaannya, di dalam ketidakmengertiannya, mereka asal bicara setiap kali kalau namanya sama dengan seperti yang tertulis di dalam Alkitab, begitu mati mereka berkata rest in peace. Rest in peace dari mana? Dari mana rest in peace? Kalau selama hidupmu Anda hidup di dalam daging, kalau selama hidupmu Anda tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka setan akan serang Anda secara luar biasa. Setan tidak pernah menginginkan keselamatan itu turun di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kenalilah medan pertempuran. Dan Ayub adalah contoh yang masuk di dalam medan pertempuran yang menjadi terang untuk kita lihat secara bersama-sama. Itu sebabnya dia mengutuki hari kelahirannya. Artinya sangat berbahaya hidup di dalam dunia. Om tante, oma opa, adik-adikku, anak-anakku, saudara-saudaraku, dengar baik-baik, buka matamu lebar-lebar. Lihatlah terang, ya. Lihatlah terang dari Tuhan. Yesaya 60 berkata, bangkitlah sebab terangmu telah terbit. Yohanes 1 ayat 4, Tuhan Yesus itu adalah terang. Engkau harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus benar-benar harus menguasai hidupmu. Bukan hanya menguasai mulutmu. Ya. Kalau menguasai mulutmu itu Tuhan tidak hidup di dalam engkau. Menguasai hidupmu. Pikiranmu biarlah Tuhan Yesus yang kendalikan. Telingamu biarlah Tuhan Yesus yang kendalikan. Matamu biarlah Tuhan Yesus yang kendalikan. Nah pertanyaannya, kadang-kadang orang menjadi rohani pada saat-saat tertentu. Makanya jangan biarkan Tuhan Yesus hanya menguasai mulutmu, tapi seluruh hidupmu. Tidak mudah ya? Tidak mudah teman-teman. Jadi jangan kita dibodohin sama setan, ditipu sama setan. Saya kadang-kadang suka sedih. Manusia ini terlalu percaya diri dan tidak percaya Tuhan. Sehingga yang namanya orang Kristen pasti mereka bilang langsung, sudah pulang ke rumah Bapa. Pulang bagaimana? Pulang kemana? Kalau engkau betul-betul hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan ini jelas. Tidak mudah. Tiap-tiap hari kami berhadapan dengan maut, kata Rasul Paulus. Inilah orang yang hidup di dalam Tuhan. Coba kita lihat dulu Kisah Para Rasul. 20 ayat 29 dan seterusnya. Coba kita baca. Ini rasul besar loh. Kisah Rasul 20 ayat 29 mulai dan seterusnya sampai 33. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi. Ayat 29. Ya, benar. Serigala-serigala yang ganas akan masuk. Diulang bacanya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Nah, Paulus rasul besar. Pelayanannya siapa yang ragukan?
Separuh dari perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Bagaimana luar biasanya dia membangun hubungan dengan Tuhan. Begitu cintanya dia kepada Tuhan. Begitu hebatnya dia punya persekutuan dengan Tuhan. Kami sering berpuasa. Kami sering tidak makan. Kami kadang telanjang. Tidak punya pakaian. Di kota berbahaya. Di hutan seringkali diserang binatang buas. Melakukan pelayanan yang begitu hebat. Melakukan pemberitaan Injil dengan begitu sungguh-sungguh kepada umat Tuhan. Dengar ini gereja Tuhan. Dengarkan baik-baik. Jangan salahkan Tuhan sebentar nanti. Karena untuk masuk ke dalam kemuliaan, Anda harus siap dihancurkan dagingmu. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau engkau tidak mau pikul salibmu, dan sangkal dirimu engkau tidak layak jadi pengikutku. Apa artinya pikul salib gereja Tuhan? Apa artinya? Dagingmu dihancurkan dari kepala sampai ke kaki dihancurkan, sampai engkau meregang nyawa, engkau mati secara daging. Itulah baru bisa engkau masuk ke dalam kemuliaan. Tidak mudah om tante. Makanya sekali lagi saya minta maaf ya. Tuhan gerakan saya untuk sampaikan ini dan beberapa waktu saya menolak terus. Karena saya takut umat Tuhan tidak siap. Saya takut sekali umat Tuhan tidak siap untuk mendengarkan ini. Tapi karena desakan roh itu mau tidak mau saya harus sampaikan. Terserah Anda mau terima atau tidak, saya tidak berhutang apa-apa kepada Tuhan. Dengar ini, pernyataan Rasul besar. Siapa yang tidak kenal Paulus? Sampai tidak kawin pun dia ikut. Satu-satunya Rasul yang berkata, ikutlah teladanku. Karena aku mengikuti Tuhan Yesus. Aku mengikuti teladan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini yang diikuti oleh Paulus. Nah, dengar baik-baik apa perkataan Paulus. Saya lihat sekarang, mohon maaf, saya tidak bermaksud menjustifikasi siapapun. Saya lihat pendeta-pendeta sekarang terlalu percaya diri. Ya, sepertinya kalau sudah beribadah di gereja mereka, kayaknya sudah punya tiket yang sangat-sangat sempurna untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Sabar dulu, brother. Ya, lihat dulu firman Tuhan. Saya tidak menjustifikasi Anda, enggak. Saya sedang menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan terutama buat diri saya sendiri. Kalau Anda tidak mau terima, silakan. Saya yang terutama untuk diri saya sendiri. Ya, kalau Anda mau terima, ini kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan ingin kita paham di dalam hidup kita. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan dengan begitu bersungguh-sungguh. Oke, kita lihat. Kita baca ulang ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Iya. Dan tidak akan menyayangkan kawanan Iya. itu. Sesudah aku pergi, betapa bahayanya kehidupan gereja. Serigala yang ganas akan segera masuk dan tidak akan menyayangkan kawanan domba itu. Tapi kalau gereja sekarang tidak pernah ada punya khawatir. Ini khawatir yang berbeda ya, bukan kekhawatiran yang ditakut-takutin sama setan, tidak. Ini kekhawatiran yang membuat Anda harus bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beda ini khawatirnya. Ini khawatir yang kudus, yang harus dimiliki. Makanya Rasul Paulus bilang, sesudah kepergianku serigala yang ganas akan masuk. Kalau gereja sekarang, jaspleng, sepertinya kayaknya sudah di awan-awan semua mereka. Ya. Pokoknya kalau sudah kena tumpan tangan pendeta, sudah pasti Anda masuk surga. No, jangan menipu jemaat. Ya, beritakanlah firman itu. Betapa beratnya perjalanan hidup kita, bukan untuk menakut-nakutin Anda, tapi membuat Anda bergantung sungguh-sungguh. Bergantung sungguh-sungguh, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena tidak mudah. Tidak mudah. Tuhan Yesus sendiri itu sudah menunjukkan bagaimana dia dengan ratap tangis di Taman Getsemani itu. Coba pertanyakan dirimu, teman-teman.
Maaf ya, saya tidak menjustifikasi siapapun. Teman-teman pendeta, coba tanya dirimu. Pada saat Anda berdoa, apakah air mata itu keluar darimu? Tuhan Yesus dengan ratap tangis, Ibrani menyatakan itu. Dengan ratap tangis. Dan firman Allah menyatakan itu. Sampai malaikat harus diutus dari surga untuk memberi kekuatan. Bagaimana begitu hebatnya peperangan di Taman Getsemani itu. Karena semua kekuatan setan dikerahkan pada waktu itu untuk mencegah kehidupan jangan sampai turun di dalam hidup manusia. Tidak mudah kan? Nah. Oke, kita teruskan ayat ini. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Dari antara kamu sendiri. Dari antara kamu sendiri yang sudah aku didik, yang sudah aku tumpan tangan, yang sudah aku bimbing selama ini. Dari antara kamu sendiri nanti ada yang akan menjadi setan. Nah, Anda lihat nih kemampuan setan. Masihkah Anda mau pandang enteng kepada kuasa setan? Saya pernah sampaikan satu kali, ada orang yang berkata begini, setan tidak perlu dibesar-besarkan. Saya tidak membesarkan setan, teman. Tidak. Saya mengasihi Anda. Saya tidak sedang membesarkan setan. Tapi ini firman. Paulus berkata, dari antara kamu sendiri nanti akan jadi setan. Oh, pelayanan Paulus siapa yang ragukan? Pengajaran yang diberikan oleh Paulus siapa yang ragukan? Firman yang dia terima langsung dari Tuhan. Nah, kita lihat ayat 31. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya. Ingat, 3 tahun lamanya. Berjaga-jaga kata Paulus. Selama 3 tahun lamanya. Terus. Siang malam. Dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu. 3 tahun loh. Bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya tengah minggu. Siang dan malam selama 3 tahun. Tidak pernah berhenti, setiap hari Paulus terus mengajarkan mereka. Tumpang tangan, doakan, ajarkan. Tumpang tangan, doakan, ajarkan. Plus puasa. Menangis, mencucurkan air mata. Tapi Paulus mempunyai kekhawatiran yang sangat besar. Karena Paulus sadar betul. Berhadapan dengan kuasa jahat ini. Dengan kuasa iblis ini. Tidak mudah, brother. Tidak mudah, teman-teman. Ya. Tolong Anda jangan tersinggung. Anda tolong juga jangan marah kepada saya. Sekali lagi saya mengasihi siapapun Anda. Saya hanya ingin berbagi. Kalau Anda tidak mau terima, silakan Anda abaikan saja. Ya, dengarkan baik-baik ini. Siang dan malam terus. Dengan mencucurkan air mata. Dengan tiada henti-hentinya. Menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dengan mencucurkan air mata. Ya. Kalau sekarang mencucurkan apa? Mencucurkan air hujan. Atau mencucurkan aqua. Ini Paulus loh. Siang malam tidak henti-hentinya. Menasihati kamu. Mendoakan kamu. Dengan mencucurkan air mata. Ini pekerjaan berat gereja Tuhan. Tidak mudah ini. Tidak mudah. Kalau Anda mau masuk ke dalam kemuliaan, lihat ini firman. Ini firman yang harus Anda miliki di dalam hidup ini. Gaya hidup di dalam roh, Anda harus kenal. Ya. Jangan lagi berpikir orang yang cuma 1 minggu sekali ke gereja. Atau cuma seminggu 2 kali. Terus kemudian sudah berbangga diri menjadi orang Kristen. Aduh, kasihan. Maaf ya teman-teman, saya tidak sedang menghakimi siapapun. Saya tidak sedang menghakimi siapapun. Apalagi yang tidak pernah ke gereja cuma karena namanya ada di dalam Alkitab dan orang tuanya orang Kristen. Begitu meninggal ditulis besar-besar di depan. Rest in peace dari mana? Ya, jangan membohongi Tuhan lah.
Jangan membohongi, menipu diri sendiri. Jangan cuma membesarkan hati Anda. Tidak salah Anda berkata rest in peace, tetapi lihat dulu, benar-benar sesuai firman nggak kehidupanmu? Sesuai firman nggak cara hidupmu? Tidak ada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Oke, 32. Kepada Tuhan Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. dan kepada firman kasih karunia-Nya. Tidak main-main gereja Tuhan. Berat sekali perjalanan iman ini. Berat. Berat. Satu benang merah. Pemazmur berkata kebanggaannya. Pemazmur adalah Raja Daud, orang yang paling sukses, raja yang paling ditakuti, raja yang paling cinta Tuhan. Tapi dia berkata, kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Masa hidup kami 70 tahun. Sorry, ini Musa punya catatan ini. Ini firman yang dipercayakan kepada Musa. Siapa yang nggak kenal Musa? Nabi terbesar yang pernah muncul sepanjang sejarah. Oh, luar biasa. Kenalilah firman. Mari berjuang bersama-sama. Karena peperangan yang kita hadapi ini tidak mudah. Tidak mudah, teman-teman. Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingat, dia telah terlebih dahulu membenci aku. Makanya, semua murid-murid mati disembelih gereja Tuhan. Ya. Apa yang telah Anda lakukan di dalam imanmu? Semakin dekat engkau dengan Tuhan, dunia akan semakin marah kepadamu. Dunia akan semakin marah kepadamu. Kalau saya mau bersaksi tentang perjalanan hidup saya, setiap hari begitu mengerikan, saudaraku. Begitu mengerikan. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Orang mungkin berpikir, orang cuma melihat dari layar YouTube. Orang mungkin berpikir saya enak-enak saja. Enggak, saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Berapa banyak air mata yang saya tumpahkan. Karena saya begitu takut di dalam menjalani iman ini. Tidak mudah. Tidak mudah, teman-teman, tidak mudah. Kalau Tuhan Yesus saja sampai gemetar, di dalam kondisinya sebagai manusia, dia bergumul dengan sungguh-sungguh. Dia dengan ratapan tangis, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan? Paulus ini loh. Ini satu benang merah semua dari Kejadian sampai Wahyu. Sama, tidak ada yang berubah. Yang berubah gereja sekarang ini. Saya nggak tahu mereka ikuti doktrin yang mana. Ada yang cuma sibuk ribut tentang doktrin. Ada lagi yang sibuk cuma menghakimi orang, memfitnah orang. Ada yang sibuk lagi cuma, aduh ampun-ampun deh gereja Tuhan ini. Maaf ya teman-teman ya, mungkin agak keras. Tapi sekali lagi, Tuhan mengasihi Anda. Ada lagi yang sibuk cuma cari uang. Cuma cari uang. Mau minta bersaksi di channel kami. Cuma cari uang. Nggak main-main. Hidup ini nggak main-main gereja Tuhan. Kita lihat ayat 32 sudah selesai belum? Ya. Coba baca ulang. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Ya. Dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Ya. Sudah diajarkan firman siang dan malam, plus ratap tangis dengan doa yang sungguh-sungguh oleh Rasul besar. Paulus menyerahkan, sebelum pergi, Paulus doakan lagi mereka, menyerahkan mereka kepada Tuhan. Karena tidak main-main, serangan kuasa kegelapan ini tidak main-main. Paulus bicara di dalam ayat 29, sesudah kepergianku serigala yang ganas akan segera masuk
dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ingat gereja Tuhan. Ayat 33 coba lihat. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari Perak siapapun atau emas juga. atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Tidak pernah. Begitu lepasnya dia dari dunia, begitu terpisahnya dari dunia. Apa yang dibanggakan oleh dunia, perak, emas, pakaian, itu kemuliaan dunia. Semua terlepas daripada perjalanan hidup Paulus. Begitu sungguh-sungguh dia. Sudah begitu bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kekhawatirannya terhadap peperangan yang harus dihadapi, ini juga tetap menjadi prioritas, menjadi poin yang tertinggi di dalam pengajaran daripada Rasul Paulus. Dan Petrus juga sama kan tadi, jikalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, cuma yang berbeda sekali lagi, mohon maaf ya teman-teman ya, yang berbeda gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saya nggak tahu ikut doktrin mana nih gereja Tuhan di akhir zaman ini. Cuma ribut tentang doktrin, ribut Tritunggal, Oneness, Nones, Wenes, entah apalah yang mereka sibukkan. Ada lagi yang sibuk cuma untuk memfitnah, ada yang sibuk cuma cari-cari konten, terus memfitnah orang lain. Sungguh mengerikan perjalanan gereja Tuhan ini. Habis itu, udahlah, saya nggak mau sampai ke situ, ya. Saya cuma ingin gereja Tuhan perhatikan baik-baik perjalanan iman. Perak atau emas ataupun pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ya, betapa luar biasa Paulus di dalam pelayanannya. Tetapi betapa jelasnya prioritas yang disenter atau yang dilihat oleh Paulus karena perjuangan peperangan yang harus dihadapi berhadapan dengan kuasa kegelapan. Ini bukan peperangan yang biasa. Ini peperangan yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu, jadilah, ikutilah teladan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita kalau dia bergumul dengan ratap tangis, dengan begitu luar biasa di Taman Getsemani. Itu 2000 tahun yang lalu loh. Apalagi kita sekarang ini sudah hampir sampai kepada kemuliaan dan bagaimana setan yang sudah dekat untuk dipanggang di dalam api neraka, tentunya kekuatan, kemampuan dan serangannya itu akan semakin menggila, saudaraku. Ya, banyak orang berkata, wah, zaman ini akan menjadi baik. Banyak orang bernubuat Indonesia akan menjadi lebih baik. Oke, nanti itu kita bahas di waktu yang tersendiri. Berjuanglah teman-teman. Bertarunglah sebagai pahlawan-pahlawan yang siap untuk pikul salib. Siap menanggalkan dunia. Perak atau emas tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jikalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi? Orang benar, ingat orang benar? Ingat Ayub? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kupegang hanya janji-Mu, Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan. Ku percayakan
hidupku. Katakan dari awal, hanya Engkau juru selamatku Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang, Yes Lord. hanya janji-Mu. Ku percayakan. Ku percayakan hidupku. Katakan dari awal. Katakan, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau Mari kita masuk lebih dalam. juru selamatku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau setia padaku. Katakan, yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yes Lord. Yang ku pegang, Amin. hanya janji-Mu. Oh, ku percayakan. Ku percayakan hidupku. Katakan dari awal. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Engkau Katakan dengan hatimu yang paling dalam. juru selamatku. Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang, Yes Lord. hanya janji-Mu. Ku percayakan. Ku percayakan hidupku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Mari angkat tanganmu. Sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Sama-sama. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Ingat teman-teman, Tuhan Yesus bergumul dengan ratap tangis. Walau lewati Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Katakan dari awal sekali lagi, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia. Rasul Paulus berkata, siang dan malam aku dengan mencucurkan air mata berdoa buat kamu semua. Yang ku pegang. Rasul Petrus berkata, jikalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Janji-Mu.
Mari teman-teman, kenalilah medan perang yang sesungguhnya. Sekali lagi katakan dari awal, hanya Engkau juru selamatku Tuhan. Paulus berkata, tiap hari aku berhadapan dengan maut. Tuhan, Kau setia pada. Pernah aku terkatung-katung di lautan, kata Paulus. Yang ku pegang Ingat para rasul, hanya janji. semua mereka mati disembelih. Ku percayakan hidupku. Mari bersama kita katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. katakan, Yesus kekuatan. oh bersama-sama kita katakan, kita sembah Dia. Berikan penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan yang Maha Mulia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. aku tak ditinggalkan. Bersama katakan, Yesus kekuatan. sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Yes Tuhan. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yes Tuhan. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh Yesus kekuatan. Di hidup. Katakan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Katakan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Katakan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Katakan sekali lagi. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Amin, haleluya.
Biarlah kami boleh hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami. Karena betapa beratnya perjalanan iman ini. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Itu sebabnya Bapa, biarlah Roh Kudus sepenuhnya mengambil alih kehidupan kami. Terima kasih. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, mari angkat tanganmu. Tuhan Yesus, Engkau lihat umat-Mu. Kau mengasihi mereka. Kau rindu supaya mereka bisa diselamatkan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu. Jamah bangkitkan mereka. Roh yang mengasihi Tuhan, roh yang cinta kepada Tuhan Yesus, yang pernah Engkau taruh di dalam diri para rasul. Bapa, roh yang sama itu Engkau transferkan di dalam hidup kami, supaya kami bangkit menjadi orang yang begitu mengasihi Tuhan, sehingga kami terpisah dari dunia ini, dan kami siap untuk tinggal landas, untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya yang ada di dalam Tuhan. Terimalah berkat itu. Terimalah berkat itu. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tercurah di dalam kehidupan kita semua. Mengalir di dalam kehidupan kita semua. Sampai ke dalam kekekalan. Sampai kepada kekekalan. Kita memerintah bersama dengan Bapa kita. Di dalam kerajaan yang luar biasa. Kerajaan surga. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.